Halo semuanya, balik lagi bersama saya di analisa saham harian. Nah, jadi untuk hari ini kita tahu ya bahwa hari ini IHSG naik sangat pekat, naik sekitar 1,5%. Dan jika IHSG naiknya sangat besar, kita bisa tahu bahwa kenaikan dari IHSG itu pasti digerakkan oleh emiten-emiten yang market cap-nya besar. Nah, di bursa kita kan yang kita kenal tuh bank yang besar, market cap besar. Nah, jadi pada hari ini pun kita tahu bahwa bank big caps itu semuanya ngamuk semua, terutama Mandiri dan juga BCA. Nah, kita akan analisa nih, kok bisa ya naik ya? Maksudnya apakah dari teknikal kita bisa sebenarnya antisipasi apakah BCA sama Mandiri ini mau naik? Nah, jadi sebelum kita menganalisa emitennya, kita harus tahu nih pergerakan secara keseluruhan yaitu IHSG. Jadi analisa IHSG ini sebenarnya cukup penting. Nah, dari trading view ini sebenarnya agak susah ya, soalnya nggak tahu kenapa dia volumenya nggak keluar, error. Jadi kita akan menggunakan indikator-indikator yang tidak mengandalkan volume. Jadi saya akan menggunakan MACD dan stokastik. Nah, kita lihat dari time frame-nya per hari. Ini kita lihat sebenarnya sih ya, kita lihat dari sini ya, MACD-nya tuh garisnya nih garis flat nih. Nah, garis flat ini tuh mengindikasikan bahwa IHSG kita nih lagi seperti berkonsolidasi, tetapi di antara naik atau turun nih. Nah, jadi sebenarnya pada hari ini kita lihat bahwa IHSG kita tuh naik, turun, terus dia coba naik lagi tapi dia turun lagi. Ini sebelum dia kenaikan ininya ya. Nah, jadi kita tahu nih ada fase konsolidasinya. Jadi dari saat ini kita bisa tahu apakah di antara dia mau naik atau turun. Nah, terus kita perpendek lagi untuk lihat lebih dalam lagi. Nah, kita lihat ya di sini ada naik keturunannya. Nah, yang kita perlu lihat itu adalah, dan sebenarnya saya agak lupa ya, maksudnya harusnya saya kabarin ini dari awal-awal, tapi kemarin saya fokus di satu emiten aja, jadi saya lupa untuk menganalisa IHSG-nya. Nah, jadi pada hari ini sebenarnya kita bisa lihat bahwa dari stokastika sendiri ini ada divergennya. Jadi kita lihat bahwa penurunan di sini, terus dia turun lagi, bisa dapat ya, kita bisa asumsi ini kisaran level yang sama ya, tetapi stokastiknya dia lebih tinggi. Kita lihat sini berarti ada semacam divergen, harga sama tapi stokastiknya dia lebih tinggi. Terus kita lihat MACD-nya pun juga, kalau dari MACD sebenarnya dia agak turun ya. Di sini kita lihat minus 3,4, tapi di bagian sini kita minus 4,4. Nah, tetapi secara garisnya dia masih straight line nih, flat. Jadi bisa dibilang nih area konsolidasi, dan di setiap area konsolidasi itu pasti akan dipecahkan di antara dia naik atau turun. Nah, tapi kan kita nggak tahu ya apakah naik atau enggak. Nah, tapi kita bisa andalkan dari stokastiknya. Stokastiknya menunjukkan divergen. Jadi kita bisa berasumsi atau berharap bahwa minggu depan nih seharusnya IHSG kita mulai hijau. Nah, terus kita akan lihat di pilihan pertama kita, Mandiri ya. Nah, ini sebelum dia kenaikannya ya, bisa gak sih kita prediksi bahwa Mandiri ini mau naik? Nah, jadi biasanya kita kalau kita mau mengambil keuntungan tuh, kalian biasanya lihat saham-saham yang awalnya merah. Soalnya kan kalau kita mau untung kan biasanya kan dari kenaikan dari merah ya, maksudnya prinsip utamanya itu adalah yang mungkin sering kalian dengar adalah beli saat merah, jual saat hijau. Nah, jadi kalau saham-saham merah itu sebenarnya tuh menjadi signal buat kita bahwa ini boleh dilirik nih. Maksudnya kalau saham yang hijau tuh jangan dilirik, soalnya emang dia lagi naik, jangan dibeli. Justru yang saham yang merah nih kita lirik nih, apakah dia mau balik arah atau enggak. Nah, Mandiri kan udah beberapa hari ini kan dia turun terus ya. Maksud saya sekilas kita nggak pantau pun pasti kita bakal nyadar nih, ternyata Mandiri ini turun terus sampai bahkan harganya pernah nyentuh ke level 6.100. Nah, ini menjadi kesempatan emas buat kita ambil posisi nih. Apalagi Mandiri ini kan saham yang bagus ya, bank bagus, dan harganya masih murah, masih 6.000, belum nyampe all time high-nya lagi. Nah, terus kita lihat ya, mungkin kita bisa pendekkan dulu dari idenya. Jadi biasanya kita ya kalau kalian mau ya ambil time frame yang paling jauh dulu, terus kalian bisa kerucut untuk melihat secara detail apakah benar-benar ada kenaikan, tanda-tanda kenaikan atau enggak. Nah, terus dari per day-nya nih kalian lihat nih, Mandiri ini harganya turun terus ya. Kalau kita lihat ya secara keseluruhan dia turun terus. Nah, tapi lihat MACD-nya. MACD-nya dia naik. Walaupun dia agak melemah di sini, dia pas dia mulai merah-merah lagi di sini, dia tetap naik nih. Apalagi di sini nih.
dia merah pekat tapi dia naik terus MACD-nya. Wah, ini udah jadi tanda-tanda nih ada harga turun, MACD naik, ada divergen lagi nih. Nah, saya kalau untuk analisa yang ada volumenya saya tidak terlalu suka stokastik ya. Saya lebih suka pakai money flow index, soalnya dia take into account volume, jadi menurut saya lebih akurat, osilator yang lebih akurat. Nah, kita lihat juga di sini ya, harganya dia turun. Nah, emang kalau dilihat MFI-nya dia emang tetap turun sih, jadi ya kita kalau bisa jangan terlalu masuk dulu nih. Nah, tapi pas bagian di sini nih, kita lihat, ketutup ya, maaf. Ini kita lihat ya, bagian bawahnya kalau kalian lihat itu MFI-nya pas dia di sini segini ya. Pas dia makin dalam itu MFI-nya lebih naik kan. Sebentar, saya kasih gambar ya. Kita lihat sini ya. Ya, kelihatan ya, MFI-nya dia naik, tapi dari harganya dia turun. Terus kita lihat lagi MACD-nya. MACD-nya dari sini dia naik juga. Nah, ini namanya bullish divergence nih. Harga turun tapi MACD-nya naik. MFI-nya juga naik. Sebenarnya seharusnya waktu saat merah ini nih, merah di 4 ini pakai time free day bahkan ya. Ini harusnya boleh dibeli. Gitu. Nah, terus kalau kalian dari day-nya melihat, wah, ini kayak mau naik nih ya, harusnya beli nih. Nah, kalian bisa pakai 4 jam ya, dikurangin lagi ke 4 jam. Nah, terus kita lihat di sini nih. Ini emang turun ya, dari lihat ini harganya emang mulai turun. Nah, tapi lihat tuh, MACD-nya naik. Di sini level MACD-nya minus 16 ya. Bisa lihat di bagian MACD ininya, nomor-nomornya di sebelah kanan dari indikator MACD-nya itu ada minus 16 ya. Nah, terus dari sini berapa nih jadinya? Minus 7. Berarti secara histogram dia juga naik nih. Harga turun tapi dia naik. Terus kita lihat di sini, MACD garisnya juga naik nih. Berarti ini ada bullish divergence. Ini sangat textbook ini ya. Sangat jelas ada tanda-tanda divergence. Terus MFI-nya juga ada divergence. Kalau kalian lihat di bawah, harga yang dari di sini ke harga di sini, itu dia ada kenaikan. Jadi sangat confirm nih, both dari trend indikator dan juga osilatornya menunjukkan divergence di harga yang turun. Nah, jadi sebenarnya kalau seharusnya tuh waktu hari Jumat baiknya tuh entry di sini. Bahkan kalau kalian tidak entry pun mungkin ya di sekitar sini pun juga boleh ya. Soalnya kan kalau kalian di sini nih ada tanda-tanda seperti divergence-nya juga di sini. Jadi kalau kalian beli sini ya benar pas naik juga. Jadi tidak beli di sini, take profit di sini, atau enggak kalian simpen pun ya udah, soalnya dari sini pun ternyata masih ada tanda-tanda divergence dan dia akhirnya naik lebih tinggi. Terus selanjutnya kita lihat BBCA. Oh ya, mungkin kalau kalian penasaran lihat jamnya ya, lihat jamnya juga pasti mirip-mirip, bakal sama. Tapi nggak selalu sih. Coba kita lihat aja ya. Ini per jamnya kita lihat di sini. Harganya di sini terus dia makin turun, tapi secara garisnya nih dia naik ya. Walaupun dari histogramnya dia makin dalam. Tapi dari garisnya, dari tren yang lebih jangka panjangnya nih ya, kita lihat bahwa garis MACD-nya nih ada mengalami kenaikan. Terus, nah di sini kalau kalian lihat per jamnya ya agak susahnya di sini. Kenapa menurut saya cukup penting kalau kalian menggunakan multiple time frame. Jadi soalnya kalau kayak ini, kalian lihat di sini ya. Di sini kan dia rendah ya, MFI-nya di sini. Terus pas dia makin dalam, MFI-nya nggak jauh beda nih, tetap di bawah agak rendah. Nah, tapi kalian lupa, maksudnya kita nggak take into account ternyata dia nih dia selalu di bagian oversold-nya ini lama nih. Lihat ya, berapa lama nih, berapa jam dia selalu di oversold dan dia dibuang terus. Nah, kalau di 4 jam itu kan dijadiin satu ya, di sini dibagiin satu. Jadi kita lihat bahwa MFI-nya ternyata segini dalam. Nah, penurunan yang waktu di sini yang MFI-nya juga drop tinggi, tapi kan itu cuma sebentar ya. Nah, kalau dari 4 jamnya MFI-nya tuh ternyata nggak sedalam banget. Jadi kita di 4 jam, dari time frame 4 jam kita bisa lihat bahwa ternyata emang ada divergence. Nah, terus kita lihat BCA. Nah, ini kalau BCA ini salah satu emiten yang saya berhasil entry. Soalnya waktu itu saya emang lagi pantau BCA turun terus. Nah, kita lihat ya kita lihat per day-nya pun ini udah sangat jelas divergence. Soalnya waktu itu saya pantau karena BCA ini harganya dari awalnya 36 sentuh sampai ke 33.000 ya, itu udah langsung signal buat kita lihat apakah ada tanda-tanda trend reversal. Kita lihat di sini bahwa
waktu harganya dia tetap turun, nah dari sini naik tapi dia turun lagi bahkan ke level yang lebih rendah ya, dari candlenya lebih rendah, kita lihat bahwa MACD dia naik, MACD-nya pun naik. Jadi dari time frame per day-nya pun sudah sangat jelas biasanya ini ada tanda-tanda mau naik. Kita lihat per jamnya juga, mungkin bisa lihat ya, di sini MACD histogramnya di sini minus 200, di sini hanya minus 35, padahal dia makin dalam. Nah, terus kalau di MACD-nya nih, kita lihat di bagian sininya. Harga di sini dia makin dalam, tapi MACD-nya dia nggak sedalam yang di sini. Nah, jadi seperti saya bilang, pakai time frame per day dulu. Kalau emang jelas ada, turunin lagi untuk lihat kapan entry yang paling cocoknya di mana. Jadi BCA pun juga sangat pas ini ya. Saya waktu itu entry di sekitar 33, waktu harga 33. Nah, tapi waktu itu saya juga nggak berani untuk kayak sharing maksudnya sign buat beli, soalnya saya jadi ilmu tambahnya lagi itu adalah kalian perlu lihat market luar juga ya. Jadi Nasdaq, Dow Jones, dan Shanghai dan yang lain. Kita lihat bahwa minggu kemarin tuh Nasdaq kan minusnya dalam banget ya, jadi saya nggak saranin. Dan ternyata emang benar waktu saya beli pun biasanya kan naik bentar tapi dia turun lagi ya, kebanting lagi. Jadi secara overall dia kan tetap turun bahkan sampai ke 33.300. Itu saya ya karena saya biasa jadi ya saya simpan aja lah, tapi intinya gitu, jadi harus lihat market luar juga. Nah, terus saya bakal bahas BNI lagi. BNI juga sama ya, kita lihat per harinya ini agak sulit ya, soalnya sebenarnya dia baru naik terus turun bentar, bahkan belum nyampe lebih dalam lagi. Jadi karena itu kenaikannya juga nggak sesignifikan Mandiri sama BCA. Tapi kita lihat per 4 jamnya sebenarnya bisa kelihatan juga. Kita lihat di sini harganya dia turun, naik, tapi dia turun lagi di level yang sama, tetapi MACD-nya dia naik. Nah, di sini sebenarnya ini udah ada tanda bullish divergence juga ya, bullish divergence dari MACD-nya juga ada kenaikan. Jadi waktu Anda lihat di sini nih 4 jam, lihat MACD-nya nggak sedalam ini, padahal harganya balik ke harga yang sama, entry di sini. Nah, di sini boleh jual. Nah, terus BBRI saya juga nggak terlalu bahas ya, soalnya dia emang lagi uptrend dan dia emang lagi naik terus. Jadi tidak terlalu baik untuk masuk, soalnya yang paling bagus kan masuk pas merah, jual di hijau. Nah, jadi emang dia lagi naik terus nih ya, BBRI. Dari per day-nya pun kalian juga bingung nih kapan masuknya, soalnya emang lagi uptrend aja, nggak ada tanda-tandanya sebenarnya ya. Tetapi kalau kita bisa maksakan untuk masuk ya bisa aja, soalnya kan secara kita lihat ya ISG-nya kan emang lagi ngetrend naik ya, jadi kemungkinan besar BRI dengan market cap yang cukup besar akan ikut naik juga. Nah, ya paling yang paling utamanya mungkin kalian bisa lihat tuh dari per jamnya nih ya. Per jamnya nih waktu kalian lihat harganya dia agak stagnan, itu MACD-nya terus naik. Kita lihat di sini MACD-nya minus 12, di sini kita lihat MACD-nya minus 4, padahal harganya di harga yang sama, stagnan. Jadi kalau di harga stagnan tapi MACD-nya mulai menaik, MACD-nya juga ada tanda-tanda dia naik, boleh langsung entry beli. Nah, jadi sekian ya dari pembahasan teknikal dari saya mengapa saham-saham bank dan IHSG juga ikut naik. Jika kalian merasa video ini sangat bermanfaat dan kalian ingin terus terupdate mengenai analisa saham hariannya, boleh subscribe ke channel ini dan pencet tombol belnya supaya kalian ternotifikasi. Sebenarnya saya ini investor sebenarnya, bukan trader, jadi sebenarnya saya tidak terlalu analisa banyak saham, karena itu saya nggak terlalu pantauin. Jadi kalau kalian punya kalian ingin saya analisa saham apa yang kalian lagi pantau, boleh aja tulis di kolom chat kira-kira saham apa aja yang kalian mau saya analisa, supaya saya bisa analisa teknikalnya kira-kira kedepannya gimana. Oke, jadi sekian dari saya, terima kasih.